Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham minggu ini untuk periode tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021. Jadi untuk kali ini saya akan bahas 6 saham yang berhubungan dengan IDX Health ya. Jadi sektor kesehatan, beberapa mengenai farmasi dan juga saham rumah sakit ya. Jadi saya bahas 6 saham. Saya mulai langsung dengan pertama KLBF. Jadi KLBF ini sebenarnya salah satu saham pilihan investasi saya ya. Jadi kalau yang berminat investasi untuk jangka 1 tahunan kurang lebih ya sampai tahun depan, KLBF menurut saya sih sudah cukup bagus ya dengan harga sekarang ya. Ini sebelumnya sudah saya bahas di bagian seksi playlist untuk investasi tahun 2022 ya. Jadi kalau di halaman utama youtube.com kemudian garis miring saham profit, di sana ada playlist saham ya. Ada yang playlist nomor 4 itu untuk investasi tahun 2022. Ya di sana salah satunya KLBF saya sudah sebutkan. Jadi minggu lalu dia naiknya lumayan tinggi ya. Kalau kita lihat dari candlenya dia full ya. Jadi high-nya close di high-nya ya dia yang terakhir ya hari Jumat tanggal 20 Agustus, maaf, hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 ya. Dia penutupannya bagus. Jadi seperti yang sudah saya bahas, ini support terdekatnya kurang lebih sekitar area 1240 sampai dengan 1260. Jadi selama dia bertahan di atas 1240, dia masih ada peluang untuk capai target sekitar 1635 ya. Kasih dia waktu kurang lebih ya 1 tahunan lah ya, seperti itu ya. Memang kadang-kadang pergerakan harganya KLBF ini suka lambat terus terang aja ya. Kadang-kadang kalau sudah naik tinggi, nggak lama lagi dia 1-2 minggu koreksi. Tapi jangka menengahnya untuk 1 tahunan masih peluang untuk sampai target 1635 ya. Itu untuk weekly-nya. Kalau untuk daily-nya, misalnya untuk support dan resistance-nya tetap acuannya garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi yang sudah punya kalau mau pasang trailing stop, pasang aja di 1345. 1345 adalah swing high yang sebelumnya di sini ya. Ini tanggal 5 Agustus 2021 di 1345. Jadi selama bertahan di atas 1345 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 1420. Ini resistance pertamanya 1420. Itu adalah resisten yang dia harus tembus dalam 1-2 minggu ke depan ya. Kemudian yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 1345 dan 1305. Itu yang trading ya. Kalau nggak mau investasi jangka 1 tahunan ya pasang stop lossnya di 1345 dan 1305. Tapi kalau yang untuk jangka agak menengah 1 tahunan ya pasang stop lossnya di 1240. Karena intinya selama dia bertahan di atas 1240 dia cenderung bagus ya. Memang kenaikan ini mungkin ada yang mengaitkan dengan isu company-nya bakalan buyback ya. Tapi jangan salah paham, buyback sahamnya untuk perusahaan itu dia di caps ya, maksimum di harga 1.200. Jadi bukan berarti bakalan di buyback sekarang enggak ya. Karena dia sekarang sudah di atasnya maksimum harga buybacknya ya, 1.200. Jadi menurut saya sih kenaikannya murni karena permintaan aja ya seperti itu ya. Jadi kalau company-nya sendiri confidence dengan harga sahamnya yang dirasa murah ya, makanya dia mau buyback ya, mungkin aja karena itu naik sahamnya ya seperti itu ya. Jadi bukan karena buyback terus dia naik, enggak ya, karena harga buybacknya dia maksimum 1.200, ini pun belum tembus di bawahnya 1.240 ya. Jadi kesempatannya masih cukup bagus. Kalau mau buy-nya bertahap aja ya, naik ke atas 1380 tambah lagi, naik lagi ke atas 1420 tambah lagi dan seterusnya. Oke, pasnya adalah 1515 ya kalau dia berhasil breakout ke atas 1420. Jadi lumayan bagus sebenarnya ya, uptrendnya ya seperti itu ya. Memang sebelumnya dia cenderung downtrend ya, dari 1580 dia cenderung turun terus ya, walaupun rebound dia maksimum di 1525 ya, kemudian turun lagi ya. Tapi sejauh ini sih masih cukup bagus ya, apalagi laporan keuangannya dia juga sudah saya bahas ya, lumayan bagus ya. Kurang lebih cukup untuk KLBF. Kemudian berikutnya yang saya bahas mengenai KAEF. Ya memang dia minggu-minggu sebelumnya ya, sebelum minggu lalu ya, berarti beberapa minggu sebelumnya dia cenderung masih koreksi ya. Kalau kita lihat candlenya merah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini ada angka penting ya, 2190. Ya kan, dia testing support area 2190. Sejauh ini dalam 2 minggu terakhir ya, dia bertahan di atas 2190. Untuk KAEF ya, menurut saya ini saya gambarkan support resistennya untuk weekly-nya ya. Ini dia support terdekatnya di 2190. Kalau resistennya, kalau kita berkaca pada ini ya, area support sebelumnya ini ya, ketika dia turun, kemudian rebound ya,
Di sini juga kita lihat dia berhasil naik tapi dia turun lagi ya. Kurang lebih ini area 2910. Itu resistennya. Jadi selama dia bertahan di atas 2190 untuk KAEF ya, dia masih ada peluang untuk naik ke 2910 ke atas ya, seperti itu ya. Memang kalau trading di KAEF ya, kita lihat kalau volume hariannya, dia seringkali volumenya istilahnya itu kadang-kadang timbul tenggelam ya. Seperti ini contohnya ya, dia naik tinggi, volumenya naik ya, kemudian berikutnya masih naik tinggi tapi dia harganya koreksi. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian dia volumenya hilang ya, jauh di bawahnya setengahnya ya sebelumnya ya. Jauhnya berkurang jauh, kemudian naik lagi, kemudian timbul tenggelam lagi ya, timbul lagi tenggelam lagi, timbul lagi naik, kemudian tenggelam cenderung lesu ya. Akhir-akhir ini memang masih downtrend ya, volumenya mengecil di sini ya. Tapi kalau menurut dari weekly-nya tadi ya, selama dia bertahan di atasnya 2190 ya, adalah area swing low yang di sini ya. Sebenarnya dia masih ada potensial ya untuk rebound ya. Memang secara trennya dia cenderung masih downtrend ya, karena kalau saya cari Fibonacci retracement-nya dari swing low di sini dan swing high-nya yang di tertingginya di sini ya, ketika euforia ya, dia sudah di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Fibonacci retracement 61,8% itu di area sekitar 3200-an ya, pernah ditembus ke atas, tapi dia setelah dia breakout ke atas 3670 dia turun ya, koreksi ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya kalau kita lihat di sini ya. Jadi Pak Sunar, ini kira-kira boleh buy sekarang nggak? Boleh aja kalau buy sekarang, asalkan pasang stop lossnya memang agak jauh ya, 2190 ya. Tapi kalau dia naik ke atas 2450 mau tambah lagi silakan, banyak bertambah aja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena dia masih cenderung downtrend karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi kita istilahnya spekulasi buy on weakness ya. Jadi jangan salah paham, Pak Sunar bukan bahas saham downtrend ya, walaupun memang ini kondisinya downtrend, tapi saya sudah sebutkan di weekly-nya tadi ya, selama dia bertahan di atas 2190 dia masih ada peluang untuk rebound lagi ya. Ini adalah area support psikologisnya ya, seperti itu ya. Selama dia kuat bertahan di atasnya ya cukup bagus ya, seperti itu ya. Atau sekalian ini kan belum nyentuh 2190, kalau nggak berani sekarang ya tunggu aja sekalian kalau dia testing 2190, kalau dia berhasil rebound atau mantul seperti ini ya, koreksi terus kemudian kena 2190 ternyata kemudian rebound ya, pasang aja automatic order, jagain 2450 ya. Jadi kalau tiba-tiba dia naik ke 2450 ya berarti dia bagus ya, ada peluang dia tembus lagi sampai targetnya di 3270-an, kurang lebih area Fibonacci retracement 61,8% itu untuk KAEF. Jadi belinya bertahap aja, mau beli sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak, pasang stop lossnya 2190 maksimum ya. Kalau terlalu jauh Pak Sunar, ini kan terakhir penutupan 2360, masa stop lossnya di 2190. Kalau terlalu jauh ya pasang aja stop loss pertama di area 2270 ya, gitu ya. Memang dia di area bawah, jadi belinya bertahap aja, mudah-mudahan paling tidak lah 3070 harusnya dikasih ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil rebound ke atas 2700 ini ya. Memang area buy on weakness sebelumnya ya saya sebutkan di 2700, ternyata ini kan belum berhasil naik ke atas. Nah sekarang turun lagi kok Pak Sunar, kok kasih area buy on weakness di sini, karena saya lihat ya secara psikologisnya ini 2190 sih sejauh ini ya dia cukup bertahan ya, seperti itu ya 2190. Jadi selama bertahan di atasnya cukup bagus sih kalau mau spekulasi buy on weakness ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya feedbacknya katanya Pak Sunar itu bahasnya sahamnya yang sudah naik tinggi atau buy high sell higher, enggak ya, ada yang di dekat supportnya ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness ya silakan, tapi terus terang aja ini masih cenderung downtrend ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak, belinya bertahap aja. Berikutnya untuk INAF. Jadi INAF ini saya gambarkan support resistennya ya. Ini support sebelumnya yang dia tembus ya 2150, dia tembus ke bawah dan dia swing low-nya di sini di area 1960 ya. Kalau kita lihat di sini swing low-nya juga bukan swing low ya, di sini low-nya ya. Low-nya 195 ya. Saya ambil yang terdekat ini aja 1960. Nah, sekarang dia memang minggu lalu dia candle-nya memang hijau ya. Higher high. Kemudian low-nya kalau kita lihat dia higher low, close-nya ya dia kalau dibina minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya dia naik ya, tapi candlenya masih tipis banget ya, pendek ya. Nah, Pak Sunar seperti ini memang dia cenderung sideways seperti ini ya. Jadi intinya kalau mau buy on weakness selama dia bertahan di atas 2150 ya, maksimum stop loss di 1960, dia masih ada peluang untuk naik ke atas. Resisten terdekatnya di mana? Jadi saya gambarkan ya resisten terdekatnya, ini hanya di sini sebelumnya ya, kurang lebih areanya 2550. Kemudian berikutnya ini resisten berikutnya di 3490.
Ini yang terdekat swing high-nya ya, kurang lebih ya. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada garis kurang lebih supportnya ya di sini ya. Karena sebelumnya dia turun, mencoba untuk naik di 2780 ya. Jadi saya gambarkan 2790 lah di sini ya, area swing low sebelumnya ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 2790 ya dia ada kemungkinan balik lagi ke bawah ya. Jadi ini areanya untuk average up. Kalau mau buy sekarang secara weekly-nya sih memang dekat banget dengan 1960 sampai 2150. Kalau mau spekulasi buy on weakness silakan, tapi jangan terlalu banyak ya, seperti itu ya. Nah, entry-nya gimana? Ini weekly support dan resistennya ya, pada mingguannya. Kalau entry-nya, kalau kita lihat dari daily-nya, ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Memang kalau kita tarik garis Fibonacci retracement ya dari swing low yang bawah sekali di sini ya, waktu pandemi ya, sebelum pandemi ya, ini 2019 akhir ya, sampai dengan maksimumnya 7350 ya. Ya saat ini memang cenderung masih downtrend ya, sama dengan yang KEF ya, INAF ya, memang cenderung downtrend. Jadi jangan salah paham. Nanti bilangnya Pak Sunar ngajarin beli saham downtrend ya. Kadang susah ya. Kalau uptrendnya lagi strong banget, nanti ada yang bilang belinya di pucuk, nanti nyangkut kamu gitu ya. Kalau ikutin Pak Sunar ya, kalau ini sedang downtrend, ya nanti kalau turun lagi bilangnya saham downtrend kok dibeli ya. Kadang-kadang susah ya. Jadi belinya bertahap aja. Ini area buy on weakness yang sudah saya sebutkan ya. Jadi kita ikutin aja. Kalau mau entry ya, buy sekarang sih boleh aja, tapi stop lossnya agak jauh ya. 2150 dan 1960 ya. Ini low-nya di sini ya. 1960 ya. Jadi kalau buy sebenarnya harus tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. 2400. Sebelumnya memang sudah naik ke atas 2400 tapi nggak lama lagi turun lagi seperti itu ya. Ya, kalaupun mau buy ya, naik ke atas 2400 boleh buy lagi ya. Tapi stop lossnya pasangnya di 2270 aja ya. Ini kita pakai acuan yang low yang di sini ya, 2270. Itu tertekannya. Kalau dia turun lagi bawah 2150 ya jual dulu semuanya. Karena kalau tunggu di 1960 ya lumayan jauh ya. Nanti jangan-jangan ruginya banyak ya lossnya ya kalau gagal ya. Terus terang aja ini masih downtrend ya. Saya sebutkan sekali lagi ini downtrend. Karena sebelumnya ada yang yang saran ke saya, Pak Suntar bahas yang belum naik dong supaya kita bisa beli gitu ya. Ya ini salah satunya ya, tapi masih terus terang aja masih resiko. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 2400 buy tapi jangan terlalu banyak, pasang stop lossnya di 2270 dan 2150. Memang agak jauh ya. Tapi jangan terlalu jauh, 1960 ya terlalu jauh. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 2550 tambah lagi, naik lagi ke atas 2650 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini saya kasih panahnya, jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, nyantai aja ya. Seperti ini ya. Memang INAF ini dia agak susah ya, dia kadang-kadang ada yang bilang gorengan bandar ya, tapi dibilang bandar ya enggak juga sih. Kita kalau sebagai retail ya, non institusi ya, ya kita masih ikutan ya boleh aja seperti ini dia breakout ke atas kita masih ikutan ya masih bisa ya seperti itu ya. Jadi semuanya tergantung kita mau ikut atau enggak ya, berani atau enggak ya seperti itu ya. Jangan-jangan seperti ini candle panjang ekor ke atas nggak berani beli, terus turun lagi ya, nggak berani beli ya. Pas sebentar ini masih turun lagi, berikutnya rebound, ini ekornya ke atas, wah ini paling pasti turun lagi nggak lama lagi. Ya ternyata dia rebound lagi kan, nah, terusnya ya kadang makanya saran saya ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Enak banget tuh kalau trading sudah tahu garis-garisnya ini ya. Kalau naik lagi ke atas 2550 buy, naik lagi ke atas 2650 buy, naik lagi ke atas 2750 buy dan seterusnya. Pasang dari stopnya dan stop lossnya seperti itu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah ya. Ini areanya dari mana sebelumnya sudah saya bahas lama ya. 2750 itu saya ambil dari ini ya, high-nya yang terakhir ini ya. Tanggal 30 Maret ya. Karena sebelumnya dia dari atas dia turun-turun, kemudian dia berusaha naik, dia gagal ya. Memang di sini sebelumnya lebih tinggi, tapi saya kurang lebih pakai acuan yang 2750 lah ya. Ini juga kurang lebih akurat ya di sini ya. Kena 2750 ke atas dia gagal turun lagi ya. Jadi itu resistennya seperti itu ya. Ya nggak bisa pas persis di harganya di sini ya. Ini pas ntar harganya kan 2780. Ya kalau persis banget ya terus terang aja ya, maaf ya. Kalau persis banget, sakti banget ya garisnya Pak Sunar ya. Ya semua orang sudah kaya raya. Enggak ya, market nggak bisa diatur dengan analisa teknikal, nggak bisa. Jadi jangan salah paham, garis saya ini aja sebagai acuan ya. Ya kurang lebih lah ya. Kalau ini 2750 ya ini harganya sekitar 2780, ini 2760, ini 2740 ya. Kurang lebih akurat lah ya rata-rata ya. Kalau dia naik ke atas 2750 tambah lagi. Target price berikutnya adalah Fibonacci retracement 61,8% di 3000-an ya. Kalau dia naik ke atas 3000 ya berikutnya di 3200 dan 3520-an ya target price-nya ya. Kalau di sini swing high-nya di 3490 ya. Jadi belinya bertahap aja.
kalau buy high sell higher tunggu naik ke atas 2400 buy. Kalaupun mau buy spekulasi sekarang ya, ini memang testing 2270. Mau langsung buy boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Nanti naik ke atas 2400 tambah lagi dan seterusnya. Jangan lupa pasang trading stop dan stop loss. Karena sekali lagi saya sebutkan ini masih downtrend ya. Gitu ya. Jadi saya bukan ngajarin beli saham downtrend enggak ya, walaupun tulisnya downtrend, karena kalau saya lihat dari weekly-nya ya ini masih ada peluang sih ya, selama dia bertahan di atasnya 2150, maksimum 1960 lah ya. Gitu ya. Tapi menurut saya sih harusnya sih masih bertahan ya, harusnya. Tapi kalau market berkehendak lain ya bukan salahnya Pak Sunar ya, karena saya terus terang aja nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain, nggak pernah ya. Kalau memang Anda punya pandangan analisa teknikal sendiri, beda dengan saya, itu bukan berarti analisa saham saya salah, analisa saham Anda benar ya. Dan juga sebaliknya, bukan berarti analisa saham saya benar, analisa saham Anda salah ya, enggak ya. Karena saya sudah sebutkan apa adanya ya. Gitu ya, memang kondisinya masih downtrend, walaupun 2 minggu terakhir ini dia cenderung melandai ya, seperti itu ya. Ya karena dia kalau sideways lama ya, kadang-kadang memang kalau sideways lama, dia sebelum naik dia turun dulu ya, seperti itu ya. Memang technical di saham itu seperti itu ya. Sebelum dia naik, setelah sideways ya, dia turun lagi, terus terusan dia rebound naik kencang ya. Ya seperti burung ya. Burung kalau mau terbang ya, setahu saya ya, itu kakinya mesti ditekuk sedikit, barusan dia langsung istilahnya pijak, langsung powernya push ketika dia sudah ditekuk, kemudian dia naik ke atas, dia naik terbangnya tinggi ya. Ya kadang-kadang harga saham juga situ loh. Ini sideways, dia sebelum terbang ya. Kalau diibaratkan burung, kakinya ditekuk terus, ditekuk dulu ya. Setelah ditekuk terus itu dia baru ada push gitu ya. Nah dia terbang seperti itu ya. Kadang-kadang memang seperti itu. Makanya saya berikan garis-garisnya ini ya. Ikutin aja garisnya. Kalau trading ya, kalau investasi juga pakai grafiknya weekly-nya seperti itu ya. Itu untuk enough. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Hill. Ini saham rumah sakit ya. Menurut catatan terakhir sih laporan keuangannya masih cukup bagus. Di sini yang menarik bagi Hill ya, menurut saya, ini seperti anak tangga ya. Naik tinggi, kemudian sideways naik, breakout ya. Sideways naik, ini sideways ya. Sidewaysnya kayak ke bawah ya. Ini kurang lebih kayak gini ya. Ini mirip banget ya. Jadi dia sidewaysnya kayak cenderung turun, terus nah ini dia lagi testing. Menurut saya ini kesempatan sih kalau mau buy on weakness ya di area uptrendnya. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Ya ini uptrendnya terus terang aja masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau kita gambarkan. Jadi kalau mau buy on weakness sekarang ya, pasang aja di stop lossnya, supportnya ya di sini, low-nya di 1095 ya. Jadi selama bertahan di atas 1095 masih ada kemungkinan untuk breakout lagi ke atasnya ini ya. Sebelumnya dia sempat ini high yang sebelumnya ya 1290, kemudian dia higher high tapi dia gagal ya. Berarti resistennya 1270-an ya. Menurut saya sih masih ada peluang ya selama dia bertahan di atas 1095 dalam 1-2 minggu ke depan atau beberapa minggu depan lah. Mungkin bisa saja 1-2 bulan ya, terus terang aja ya, karena ini cukup lama ya dia sideways tuh cenderung turun, kemudian dia berhasil breakout ya. Jadi selama bertahan di atas 1095, kalau mau spekulasi buy di jalur uptrendnya ya, ini beda dengan yang KIF Enough. Kalau KIF Enough tadi kan dia cenderung strong downtrend, masih downtrend ya. Ini sudah cenderung masih strong uptrend, tapi dia koreksi di jalur sidewaysnya. Kalau mau buy on weakness kurang lebih di sini ya, ya seperti itu ya. Kadang susah ngomongnya kalau ketinggian ya. Ini kan naiknya sudah tinggi banget ya kalau kita berkaca dari ini ya, Februari yang ini ya, Februari turun dalam sampai Maret ya, kemudian naik terus ya. Ini kalau kita lihat luasnya kan dia di harga 370 ya, naiknya sudah tinggi banget, berkali-kali lipat ya. Ya kan? Ini kalau sudah terjadi yang ngomongnya sih gampang aja, buy high sell higher ya. Ini loh buktinya dia tinggi lagi. Tapi bukan begitu ya, maksudnya ini. Kalau kita misalnya takut ketinggian di sini, kita lihat ya, koreksi dia breakout ya, breakout kita nggak berani kejar ya, tapi ternyata dia masih bisa naik lagi. Sebenarnya uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi kita fokusnya di trennya, selama dia uptrendnya masih cukup bagus ya, kita lihat aja garis-garisnya ya. Ini sudah saya pandu, belum ya sepertinya Hill ya, lama nggak saya bahas sepertinya ya, atau sudah saya bahas tapi hilang ya. Baik saya gambarkan lagi ya untuk gambar garis-garisnya ya. Ini untuk Hill ya. Jadi ini garis-garisnya untuk support resistnya. Sebelumnya saya tarik dulu Fibonacci retracement-nya dulu ya. Jadi kira-kira kalau dia extension nanti targetnya di mana ya. Saya gambarkan dari titik sini aja ya. Kalau titik bawahnya swing low-nya terlalu jauh ya. Jadi nggak salah sih ya kalau mau Fibonacci retracement dari paling bawah sendiri ya. Dari sini ya boleh aja swing low-nya ya. Tapi saya ambil dari sini ya, tengah-tengahnya ya.
karena kalau terlalu jauh nanti terlalu jauh juga target price-nya ya, seperti itu ya. Jadi dari swing low di sini sampai swing high di sini ya, 1270 ya. Fibonacci retracement 23,6%-nya di sekitar area sekarang ya, area supportnya 1095 sampai dengan 1111 ya, ini ya kurang lebih ya. Fibonacci retracement 23,6%. Jadi dia masih cenderung sideways di atas sebenarnya ya. Ini konsolidasinya lumayan wajar lah menurut saya ya. Jadi selama bertahan di atas 1095, kalau mau spekulasi buy on weakness sih silakan ya. Asalkan kalau turun di bawah 1095, lebih baik menurut saya jual dulu karena dia ada kecenderungan turunnya dalam ya. Kalau ke Fibonacci retracement 38,2% ya, itu sekitar kurang lebih 10% ya, hampir ya. Ya 8, lebih ya, 9-an ya, 9%-an ya. Ya bisa sampai 10 lah. Kalau dia sampai turun di bawahnya nggak sempat jual ya, agak ke bawah ya. Jadi memang agak jauh. Jadi hati-hati aja, pasang stop lossnya 1095 kalau mau buy on weakness sekarang ya. Boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas berapa Pak sebenarnya, ini ada swing high terdekatnya di sini ya, 1185. Kalau dia naik lagi ke atas 1185, kemungkinan besar dia akan berusaha breakout ke atas 1270 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1270, kira-kira targetnya di mana? Ya saya pakai Fibonacci extension ya, 127,2%, itu di area 1450 ya. Itu untuk heal ya. Jadi 1450 sebenarnya sih kalau dibilang ketinggian enggak juga sih ya. Karena targetnya analisa dari Mirai Asset ya. Tadi saya sempat coba untuk buka file PDF-nya tapi gagal terus ya. Nggak tahu ini koneksi saya jelek atau memang dari servernya Mirai Asset dokumennya nggak bisa di retrieve ya. Sebentar saya coba lagi ya. Ini untuk heal ya. Sebentar saya coba lihatkan aja ya analisa dari salah satu analis dari Mirai Asset ya. Mungkin yang berniat baca silakan. Saya coba ganti screen-nya dulu ya, bisa atau enggak ya PDF ya. New saya kasih bentar ya, bersabar dulu ya. Saya coba bisa enggak tampilkan ini PDF filenya ya. Sebentar. Nah ini ya, banyak banget ya. Jadi kalau dari ini ya Mirai Asset ya, dia target price-nya masih 1700 ya. Jadi masih cukup tinggi ya target price-nya ya. Kalau kita perhatikan ini buy ya, masih maintain buy, ini tanggal 3 Agustus terakhir ya. Jadi sebenarnya sih tadi secara teknikal saya gambarkan masih ada peluang ya. Ini secara analisa dari analis ya, bukan berarti pasti ke 1700 enggak ya. Ini dia berdasarkan pengamatan, sebentar saya bacakan ya. Biasanya dia selalu disebutkan buy ya, ini maintain buy with higher TP of target price, maksudnya bukan take profit ya, target price of 1700 ya. Jadi dia bilang maintain our buy. Dia berdasarkan forward valuation-nya ya, full year 2001 to 2022 ya. Dia dengan PI kurang lebih sekitar 36 kalinya ya, average dari 3 tahunnya ya kurang lebih ya. Yang mudah-mudahan aja bisa tercapai gitu ya, seperti itu ya. Setelah dia kalau kita lihat di sini net profitnya dia naik ya, profitnya lumayan ya, naik year on year-nya naik 422,5% ya, dan seterusnya ya. Jadi silakan dibaca, ini linknya ya. Ya kalau mau baca silakan. Tadi sempat nggak bisa retrieve dokumennya ya, nggak tahu error koneksinya atau gimana, tapi sekarang sudah bisa ya. Itu kurang lebih kalau dari analis ya. Saya balik ke chartnya, jadi masih ada peluang ke 1450 ya, kurang lebih ya terdekatnya ya. Ini kurang lebih di area Fibonacci extension 107,2%. Kalau dia berhasil breakout lagi, kedepannya masih bisa ke 1680 ya. Jadi pendekatan analis itu sebenarnya kalau dari teknikalnya ya 1700 ya, kurang lebih masih memungkinkan ya kalau Fibonacci extension 161,8% ya. Terlalu tinggi nggak Pak Sunar? Kalau saham lagi uptrend ya, sebenarnya itu nggak ada batasnya terlalu tinggi enggaknya ya. Selama uptrendnya itu masih valid ya,
dia masih akan terus naik ya, nggak tahu sampai kapan, kita nggak pernah tahu ya. Jadi kita pasang aja trading stop dan stop loss. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Memang fluktuasinya agak jauh ya. Ini saya gambarkan 1185 naik lagi ke atas, buy lagi, tambah lagi, naik ke atas 1270, tambah lagi, target plus berikutnya 1450. Kalau mau tambah antara 1185 dan 1270 di tengah-tengahnya ya, pakai aja acuan yang ini ya, high-nya yang di sini ya. Ini high 27 Juli, juga high-nya tanggal 22 Juli ya, seperti itu ya. 22 Juli dan 27 Juli ya, high-nya di 1220. Jadi kalau naik lagi ke atas 1220 tambah lagi dan seterusnya. Belinya bertahap aja. Ada komen yang mengatakan kok Pak Sunar ngajarin average up terus sih gitu ya. Ya, sambil dikasih titik-titik banyak gitu komennya ya. Jadi kenapa harus average up? Kalau uptrendnya masih bagus, kalau mau tambah lagi ya silakan average up ya, seperti itu ya. Yang salah itu kalau sahamnya lagi strong downtrend, turun-turun terus, saya suruh Anda atau saran menyarankan Anda average down. Itu salah ya. Memang lebih murah lagi ya. Average-nya buy ya, seperti itu ya. Ya, lagi murah, katanya mumpung lagi murah buy ya. Ya kalau downtrendnya strong banget, saya suruh Anda atau menyarankan Anda average down terus, itu saya yang salah, menyesatkannya. Tapi kalau uptrendnya bagus, kenapa harus average up? Ya untuk menambah profitnya ya, seperti itu ya. Asal average up-nya jangan terlalu agresif ya. Jangan sampai misalnya beli sekarang ya. Ini kan 1160, beli sekarang pasang stop loss-nya di 1095. Kemudian naik ke atas 1185. Sekarang belinya 10 lot gitu ya. Terus naik ke atas 1185, belinya sampai 100 lot gitu ya. Kan perbandingannya jauh ya, seperti itu ya. 10 lot ke 100 lot ya. Kalau tiba-tiba turun ya Anda nanti jadi loss ya, seperti itu ya. Jadi diukur ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia mestinya pertamanya beli 10 lot, kalau naik ke atas 1185 ya belinya 10 lot lagi ya, seperti itu ya. Jadi porsinya disesuaikan. Jadi kalau di average ya dia nggak terlalu jauh dari resistennya ya, seperti itu ya. Oh. Kalau maksud saya nggak terlalu dekat dengan resisten dekatnya ya, dia agak ke bawah gitu ya. Kalau terlalu banyak ya dia makin dekat dengan resistennya, maksudnya seperti itu ya. Jadi disesuaikan aja. Enggak kok, saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya sudah saya sarankan buy kemudian turun, ya sebenarnya bukan salah saya. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya, 10,5 jam. Memang sideways konsolidasi ini cenderung turun ya, downtrend ya. Tapi kalau dilihat dari weekly-nya ya, saya lihatnya ya, patternnya kan dia kan naik breakout terus sideways cenderung turun memang di sini. Kalau dia berhasil breakout ke atas ya lumayan ya, seperti itu ya. Ini berhasil breakout. Ini sudah 1, 2 ya, 2 kali yang terakhir ya. Kalau kita lihat dari sebelumnya ya 3 kali lah yang dari bawah ini ya. Tapi jangan terlalu jauh lah dari sini lah ya. Kurang lebih 2021 ya dia sideways lama naik ya. Memang sempat turun gini ya, kemudian naik. Tapi secara keseluruhan primary trendnya masih bagus ya. Saya bisa argue secara teknikal kalau jangka panjangnya ini uptrendnya masih cukup bagus. Primary trend ya maksudnya ya. Jadi saya nggak pernah menyesatkan orang lain, enggak ya. Kalau yang sesat itu kalau lagi strong downtrend saya suruh beli atau saya sarankan beli, apalagi average down lagi ya, itu yang menyesatkan ya. Makin habis ya kok dia berhasil rebound balik ke atas. Kalau nggak balik ke atas, turun malah dia tidur sampai ke 50 rupiah gimana ya. Ya seperti itu ya. Jadi tren itu jangan dilawan, jadikanlah sebagai teman Anda. Jadi seperti itu. Berikutnya Silo ya, Siloam International Hospital. Di sini weekly-nya dia saya sudah gambarkan. Di sini ya saya garis-garisnya. Intinya belum saya bahas ya Silo ya, sudah lama ya. Ini weekly-nya di 8.000 ya. Ini swing low sebelumnya di sini. Di sini dia sempat tembus ke bawah ya. Jadi resistennya di 8.900 kurang lebih ya terdekatnya ya. Selama dia bertahan di atasnya 8.000 ya, atau pakai acuan low yang di sini ya 7950 ya. Jadi selama bertahan di atasnya 7950, menurut saya sih ada peluang untuk breakout ke atas 8.900 lagi ya minggu depan ya. Ya nggak langsung ya, mungkin bisa saja 1 sampai 3 bulan ya, karena sebelumnya di sini dia nama ya sideways-nya bisa breakout lagi ya. Jadi ini tipe orang yang berani istilahnya spekulasi buy on weakness di jalur uptrendnya. Ini uptrendnya masih bagus ya. Memang dia ini kalau kita lihat dari atas ini ya, memang dia downtrend ya. Tapi ini selama dia bertahan di atasnya 7950 ya, kalau mau spekulasi buy ya silakan ya. Ada kemungkinan dia masih breakout ke atas 8900 gitu ya. Apalagi kalau kita lihat secara stokastik di sini dia sudah mulai akan golden cross ya, masih belum ya tapi akan ya. Ini juga pembelian asing juga kelihatannya naik ya. Ya kita jangan lihat asingnya ya, paling enggak ya biasanya ya, setahu saya ya emiten yang retail itu suka lihat asing. Kalau asing koleksi ikut-ikutan gitu ya.
Ya ini kan harganya turun, asing naik ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik ya. Itu ya. Ya kalau dilihat dari daily-nya, ya kan, dia sudah berhasil naik gini ya, 1 2 3 4 5. Memang kalau perhatikan ya hati-hati ya. Kalau 1 2 3 4 ini turun lagi ya. Ini naik lagi ya, udah kemungkinan turun. Tapi kita jangan terlalu pesimis pasti turun lagi, enggak ya, belum tentu ya seperti itu ya. Memang di sini low-nya dia lower ya, jadi cenderung masih lesu ya. Tapi saya sudah sebutkan ya tadi ya, selama dia bertahan di atas 8.000 lah atau 7.950, dia masih ada peluang bagus ya. Jadi kalau beli sekarang boleh aja, atau yang sudah punya pasang stop lossnya di 8.000 dan 7.800 maksimum ya. Jangan sampai di 7.550 terlalu jauh ya. Tapi belinya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 8.350 tambah lagi, naik lagi ke atas 8.550 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 8.900 tambah lagi. Target price-nya kalau dia berhasil tembus ke atas 8.900 adalah kurang lebih sekitar area 9675 ini ya. Ini swing high sebelumnya ya. Ini area dari test resistennya dia nggak berhasil tembus ke atas ya. Memang sempat naik tapi dia turun lagi ya. Jadi ini resistennya 9675 ya, seperti itu ya. Jadi 9.500 ini sebagai acuan checkpoint lah ya. Kalau dia naik ke atas 9.500, kalau tambah lagi silakan. Tapi kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 9.75, kalau gagal ya jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya, seperti itu ya. Target price berikutnya kalau dia berhasil breakout ke 10.000 ya. Berikutnya lagi di area 11.000 ya untuk silo ya. Jadi kalau dilihat dari silo ya sebelumnya ya, kita lihat mundur ke belakang, ini monthly-nya ya, memang dia koreksi ya. Pernah sampai spike naik ke 11.000 kemudian dia turun lagi ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ya, ada kemungkinan dia kembali ke masa kejayaannya sebelumnya tahun 2014 2015 ini ya, bisa naik sampai dengan 16.000 ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil ya. Itu untuk silo ya, tapi jangan lupa ini dekat banget dengan area supportnya ya, 7950-an ya, di weekly-nya tadi ya. Jadi saya lihat tadi selama dia masih bertahan di atasnya 7950 lah ya, itu masih bagus ya. Kalau toleransi maksimum di ini ya, low-nya 7550, tapi terlalu jauh ya 7550 ya. Tapi kalau yang berani sampai 7550 ya silakan. Gitu ya. Memang kalau dilihat pergerakannya, Mas Sultan ini kan 2 candle merah kemudian hijau, 2 candle merah ini hijau. Ya pasti ini kemungkinan ya 2 candle merah ya turun lagi. Belum tentu ya seperti itu ya. Jadi kita jangan berandai-andai sudah 2 kali hijau terus kemudian dia turun lagi ya, belum tentu ya seperti itu ya. Bisa aja kalau seperti ini ya, ini naik 3 kan kemudian turun 2, naik 2 turun lagi ya, dia sideways ya. Nah kalau dia sudah mulai naik di sini ya kan, ya nggak berarti dia bakalan turun lagi kan ya. Ini memang dia naik turun lagi ya, ya seperti itu ya. Yang penting kita pasang trailing stop dan stop loss saja ya, seperti itu ya. Ini yang mau buy on weakness di area atas ya, ini terus saja area konsolidasi istilahnya atas ya, sekitar 7.950 sampai 8.900 ya. Mudah-mudahan lah kalau sideways selama bertahan di atas 8.000 dikasih sekitar 8.900, ini kan belum pernah kesentuh ya, paling nggak ya sekitar area tertingginya di sini 8850 dan 8775 ya, paling nggak 8.700 masih lumayan lah profitnya ya, seperti itu ya kalau dari harga sekarang ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik ya, seperti itu ya. Memang ini resiko koreksi ada ya, karena dia sebelumnya naik beberapa hari, naiknya kecil-kecil terus turun lagi, arahnya memang downtrend ya. Jadi jangan salah paham, saya ngajarin beli saham downtrend ya, seperti itu ya. Ya siapa tahu ada yang mau spekulasi buy. Intinya selama bertahan di atas 7950 masih ada peluang ya. Memang deket banget ya, ini deket banget dengan area supportnya. Jadi stop loss maksimum ya 7550. Tapi kalau terlalu jauh ya pakai acuan 7950 ya. Tapi ada beberapa mungkin yang merasa terlalu dekat ya, ya terserah ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Mika. Di weekly-nya di sini Mika ya sudah saya gambarkan, ini 2150, 2440, 2690, 2950. Ini memang cenderungan turun tajam ya, gitu ya. Tapi sebelumnya ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Memang ini salah satu saham downtrend ya, saya sebutkannya. Tapi dia selama bertahan di atas 2150 masih ada peluang naik ya. Nah, beneran naik kan ya sebenarnya itu. Kalau nggak percaya silahkan dicek di analisa saham mingguan ya. Sebentar saya lihatkan untuk Mika ya. Jadi ini kan sudah saya bahas di analisa saham mingguan sebelumnya. Nah, sebentar saya cari ya. Di playlistnya ada ya. Jadi saya buatnya tanggal 21 Agustus ya, hari Sabtu juga ya. Analisa saham minggu ini untuk LSIP, MAPA, MAPI,
Mika dan MNCN ya. Itu di playlistnya silahkan dicek yang minggu lalu ya. Itu Mika saya sudah sebutkan. Memang itu downtrend ya. Jadi jangan salah paham. Saya sudah sebutkan juga downtrend. Tapi peluang rebound ya. Beneran dia rebound ya minggu ini ya. Maksud saya minggu lalu ini ya. Jadi kalau minggu ini dia selama bertahan di atas 2150 masih ada cenderungan ke atas, naik ke atas 2440 ya dari support psikologisnya ini ya. Ya, ini bagi yang mau beli yang belum naik ya. Karena sebelumnya ada komen yang bilang yang direkomendasikan atau yang dibahas atau yang dianalisa kok saham-saham yang sudah naik tinggi kok nggak yang mau di bawah-bawah aja. Ini salah satunya yang di bawah ya. Kalau mau berminat silahkan ya seperti itu ya. Terus terang aja masih downtrend tapi dia selama bertahan di atas 2150 masih ada peluang rebound ke 2440 seperti itu ya. Jadi belinya jangan lupa ya. Pasang trailing stopnya. Ini garis-garisnya untuk daily-nya sudah saya berikan ya. Ya kan? Memang saya sebutkan 270 ya. Paling amannya tunggu ke atas 2400 ya. Saya sudah sebutkan dulunya. Tapi kalau mau buy sekarang ini memang testing dari 2200 ya. Tapi selama dia berada di atas 2150 sih masih ada peluang ya. Nah, kalau mau amannya ya tunggu ke atas 2400 secara daily-nya. Tapi kalau dari weekly-nya tadi selama bertahan di atas 2150 dia masih ada peluang ya. Seperti itu ya. Memang cenderung downtrend. Harapannya masih ada ya seperti itu maksudnya ya. Karena kalau kita lihat ini cukup rapi ya support resistennya ya. Kalau dia turun 2440 dia naik lagi ke atas 2440 naiknya lumayan tinggi ya. Bisa tembus lagi ke atas 950 ya. Seperti itu ya. Ya. Ini kebetulan aja stokastiknya akan golden cross ya. Kalau golden cross dia konfirmasi biasanya naik ya seperti itu ya. Seperti ini golden cross naik ya seperti itu ya. Kalau dia dead cross belum tentu ya. Ini sebelumnya juga naik tapi dia membukanya kan beda. Ini membukanya dia pelan banget ya. Kalau ini kan membukanya langsung lebar ya. Makanya dia masih terus naik ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ini sukses ke atas untuk emiten Mika ya. Kurang lebih cukup ya. Jangan lupa ini garis-garisnya ya yang daily ya tetap sama 2400 ke atas buy, naik ke atas 2450 tambah lagi dan seterusnya. Kalau buy sekarang ya mungkin sudah kena stop loss ya di 2270 ya. Walaupun dia sempat naik ke atas 2270 ya. Harusnya sudah pasang trailing stop atau stop loss. Kalau mau buy lagi ya sebenarnya mau boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Paling amannya tunggu kalau naik ke atas 2400. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham minggu ini untuk periode tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021. Yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya di bawah deskripsi di video ini ya. Sekian seperti biasanya, doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu, amin.